Ya, kali ini gue mau ngomongin salah satu kamera yang udah lumayan lama, yaitu Canon 700D. Jadi pengen ngomongin aja gitu nasib Canon 700D di tahun 2020 sekarang ini. Oke, kalau menurut gua Canon 700D ini masih sangat worth it kalian beli untuk sekarang ini, karena ada beberapa spek yang masih sangat mendukung di era modern sekarang ini. Misalnya kayak touchscreen, terus layar flip juga, terus ada jack mikrofonnya juga, ya kan, sangat membantu lah untuk sekarang ini. Terus kamera ini juga sangat cocok ya buat videografi dibanding fotografi. Tapi sayangnya baterainya ini sedikit agak boros dibanding DSLR sekelasnya gitu. Kenapa gue bilang sangat cocok buat videografi dibanding fotografi? Karena fitur-fiturnya sangat mendukung di videografi itu sendiri. Misalnya kayak adanya jack mikrofon, terus ada layar flip ya kan, misalnya kalau mau ngevlog, terus bisa touchscreen juga, misalnya autofocus gitu, kalian tinggal tap-tap aja gitu layarnya. Dan untuk autofocusnya sendiri gua cobain itu lumayan bagus gitu ya, lumayan cepet lah kalau Canon. Apalagi pakai lensa yang istilahnya yang menengah ke atas ya, misalnya kayak 2470 yang ring merah itu, ataupun ya standarnya pakai yang lensa fix 51.4. Itu tuh udah lumayan bagus lah. Dan juga si mikrofon bawaannya ini udah stereo. Oke, ini adalah contoh dari video kamera 700D. Nih suaranya apa ya, mikrofonnya udah stereo. Di sini juga ada suara motor ya. Dan menurut gue ini cukup bagus sih mikrofonnya, udah stereo. Jadi bisa buat ngevlog lah. Hah? Masih worth it nggak? Jadi bisa gue bilang ini cocoknya buat kalian yang para mahasiswa gitu ya, kayak pelajar-pelajar misalnya kuliah di jurusan broadcast gitu ya, terus kalian lagi cari kamera buat belajar videografi, ya ini sangat cocok sih, apalagi harganya nggak terlalu mahal ya sekarang. Jadi untuk fitur-fiturnya di sektor videografi ya emang udah sangat cocok gitu buat entry level ya, apalagi si mikrofon stereonya tadi, jadi nggak usah pakai mic tambahan juga udah bagus. Nah sayangnya di low LED-nya ini masih agak kurang menurut gua, karena ISO-nya juga nggak terlalu besar, yaitu sekitar normalnya 6400 aja. Jadi kalau mau buat video low LED ya gue saranin sih pakai lensa fix aja yang bukaannya itu agak lebar, jadi bisa sedikit membantu gitu. Atau enggak kalian bisa tambahin lighting eksternal biar lebih bagus aja. Ya menurut pengalaman gue sih paling enak pakai kamera Canon itu karena pilihan lensanya juga banyak ya. Jadi ada yang menengah ke bawah gitu, harganya juga banyak. Mulai dari lensa wide, lensa fixnya juga ada gitu ya. Nah kalau ngomongin nasibnya, sekarang menurut gue sih udah sedikit tergusur ya, sedikit terancam sama si Sony, misalnya Sony Alpha 6000. Terus EOS M50 juga. Ya paling Sony Alpha 6000 terus EOS M50 itu bedanya cuma 2 jutaan lah sama 700D. Terus fitur-fiturnya juga menurut gua lebih bagus gitu dari 700D. Ya wajar aja, sekarang lebih peminatnya itu lebih sedikit. Apalagi kamera ini udah keluaran lama ya. Nah kalau untuk pesaingnya di sektor DSLR sih paling yang jadi bahan pertimbangan ya cuma Nikon aja menurut gua. Misalnya kayak D5300 atau D5500 kayak gitu, dan itu juga menurut gue lebih bagus gitu fitur-fiturnya. Tapi kalau build quality-nya gue lebih percaya si Canon. Nah kalau untuk hasil gambar tentang ketajaman dan warnanya nih, kalau si Canon ya nggak usah diraguin lagi lah soal warna dan ketajamannya ya. Apalagi warnanya ini menurut gua punya ciri khas tersendiri lah. Dia saturasinya lebih keluar dan cocok banget buat kayak video-video wedding kayak gitu ya. Misalnya buat bikin dokumentasi juga bagus. Asalkan kondisi kamera yang kalian beli itu 700D-nya masih normal ya. Kalau udah kondisinya udah nggak normal ya mungkin ada vignette di layarnya ataupun
ataupun ketajamannya ya juga bisa berkurang. Oke, jadi kesimpulannya apa di video ini? Jadi gue cuma nekenin aja kalau 700D ini cocoknya itu buat para mahasiswa, pelajar yang baru belajar videografi ya, ataupun videografi sih masih bisa lah. Tapi kalau level kalian udah semi pro ya mendingan cari kamera yang di atasnya lagi. Oke, ya udah mungkin segini aja video yang bener-bener singkat ini. Jadi gue cuman mau ngasih pandangan pribadi aja tentang nasib Canon 700D di tahun 2020 ini. Jadi kalau kalian punya pandangan lain ya silahkan gitu. Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya deh.